Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah kashafatil ghummah wa jahada fi sabili jihadihi hatta atahu al-yaqin biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari waktu ke waktu yang kita lewati hingga datanglah momen yang akan kita nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan dengan kondisi dan keadaan negeri-negeri yang menyikapi permasalahan ini dengan berbeda. Wa ala kulli hal, hendaklah kita umat Islam, apapun keputusan yang diambil, baik negara, organisasi, individu dan masyarakat, marilah kita jaga kekompakan dan saling mendoakan agar terciptanya kesatuan dan kenikmatan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah curahkan rahmat dan ampunan. Bersyukur, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati syiar-syiar Islam, utama sekali adanya hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Aidul Adha, kemudian adanya salat Aidul Adha, adanya takbir, sehingga kata Nabi, ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari kecuali mereka melakukan amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, yakni ayyamul ashar, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi di hadis yang lain, fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, perbanyaklah oleh kalian untuk bertakbir, perbanyaklah oleh kalian untuk bertahlil, ucapkanlah la ilaha illallah, perbanyaklah tahmid, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita berqudwah meneladani hari-hari yang akan kita lewati ini, dan dengan penuh ujian dan cobaan. Dan kita umat Islam, dan khusus di mimbar dan di hari ini saya ingin menyampaikan, menyambung tema di pekan kedua di Jumat di bulan yang lalu, bahwa ada yang Allah inginkan dari setiap syiar-syiar, dari setiap rukun-rukun Islam, rukun iman, baik itu yang mahdah wa ghairu mahdah, dari segala kebaikan dan simpul-simpul Islam. Yang Allah inginkan dari seorang hamba adalah dia mengerti bahwa keinginan Allah dari syiar itu adalah ketakwaan. Dan begitu banyak ayat-ayat Allah menyinggung tema ini, sampai-sampai Allah menyebut dengan jelas bicara tentang haji dan kurban. Kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain bekal az-zad war rahilah, bekal untuk pergi, bekal untuk pulang, begitu juga kendaraan, tapi Allah memberikan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah pesan terindah Allah kepada orang yang melakukan haji. Sedangkan orang yang berkurban, Allah pesankan di surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak menerima daging darah dari hewan yang kamu kurbankan, tapi yang Allah terima adalah takwa dari kamu. Pertanyaannya yang pertama adalah, kenapa setiap relung syiar-syiar agama ini diisi dengan takwa? Apa cara jalan mencapai sifat takwa? Dan inilah yang melatar belakangi saya menyampaikan tema ini, agar hari-hari yang mahal, yang spesial ini tidak berlalu hanya dengan kekosongan jiwa, kehampaan, hanya mengikut suasana dan momen, lalu dia tidak mengerti apa esensi dari makna setiap perintah, apa muatan-muatan yang harus kita pahami dari setiap perintah yang harus kita jalani dan lewati. Jawabnya adalah karena takwa itu, kata ulama, Allah tidak ingin mendapati kita di tempat-tempat yang Allah larang, dan Allah tidak ingin kita kehilangan ketika berada di perintah-perintahnya. Sebab itulah khutbah-khutbah itu diucap, marilah kita bertakwa kepada Allah, penuhilah segala perintah Allah, jauhilah segala larangannya. Tapi tidak semudah kalimat memenuhi perintah dan menjauhi larangan. Selalunya Allah gandengkan kalimat ya ayyuhallazina amanu
baru datang kalimat ittaqullah. Seolah-olah Allah ingin memberitahu, betulkan dulu imanmu, baru bicara takwa pada dirimu. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu banyak di penghujung ayat Allah menyebutkan, wattaqullah innallaha yuhibbul muttaqin, ma'al muttaqin, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwalah, kepada Allah lah kamu akan kembali. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Penuhilah janji, kata Allah, bala man awfa bi ahdihi wattaqa. Bahkan Allah menggandengkan orang yang dermawan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa. Karena yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Anfal di ayat 29. Manfaat, keutamaan takwa itu, kata Allah di surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah anugerahkan kepadamu furqana. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan furqan itu adalah dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Lalu kata Allah, Allah hapus segala kesalahannya, Allah ampunkan dosanya, karena Allah Maha Pemberi karunia lagi Maha Agung. Seandainya ayat ini dipahami dengan baik, bahwa ada isyarat sekiranya manusia telah dihapus kesalahannya, diampunkan dosanya, maka tidak ada yang lain kecuali syurgalah tempatnya. Maka kata Allah, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan syurga, al-jannah allati wu'ida, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqun. Karena di dalam syurga itu ukuluha daim wa zilluha tilka uqbal. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Itulah tempat mereka. Akhir dari mereka adalah syurga.
mengalir sungai-sungai di dalamnya, tajri min tahtihal anhar. Makanan-makanan yang ada di dalamnya berteduh dan teduh. Wazilluha, untuk siapa? Al-muttaqun. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring mereka rombongan masuk ke dalam syurga. Siapa mereka? At-taqaw. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, dan ayat ini sekaligus menjawab kegelisahan seluruh manusia yang di muka bumi ini, terutama orang yang beriman, orang yang muslim, yang masih tidak percaya dengan rezeki, padahal modal yang Allah berikan ada padanya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, di penghujung ayat 2, di awal ayat yang ketiga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa Allah sebut di ayat ini rezeki, tidak harta, tidak nikmat sehat, tidak mobil, tidak rumah, bukan juga uang, emas, perak, tapi rezeki. Karena rezeki itu sifatnya bukan dengan kecerdasan, bukan dengan kucuran keringat berpeluh-peluh, pergi gelap pulang gelap, hingga sebahagian mereka lupa dengan Allah, lupa dengan keluarga, lupa dengan agama, bahkan menjual agama hanya untuk dunia. Wa may yattaqillah, teringat ayat ini, teringat masih yang viral hari ini di media. Ada puluhan orang yang diberi rezeki tak terduga dari yang tak disangka-sangka, hanya dengan momen yang Allah temukan. Diberangkatkanlah dengan nama tamu agung oleh Raja Saudi, diberi tempat yang baik, diberi uang saku yang banyak, tanpa harus menunggu, tanpa harus mendaftar porsi, tanpa harus melewati berbagai rintangan. Siapa sangka, demi Allah, saya menemui orangnya langsung. Dia mendapatkan hadiah dari salah seorang, dan bahkan menjadi petugas haji, padahal dia imam musola. Menetes air mata ini. Yang modalnya hanya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lalu ditutup Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itulah hari-harinya. Tapi siapa yang tahu, siapa yang mampu menggerakkan hati seseorang, lalu dia hari ini tawaf, hari ini dia telah umrah, hari ini dia berada di Arafah. Apa modal yang Allah sampaikan di ayat ini? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar, Allah beri dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Apa kata Nabi? Man aksara minal istighfar, siapa yang membanyakkan dalam hidup, dia gerakkan lisannya. Lisan pun Allah yang memberinya, suara ini Allah juga yang mengizinkannya. Berapa banyak orang yang bisu, berapa banyak orang yang tuli, berapa banyak orang yang cacat. Lalu Allah ajari modal untuk takwa itu, rezeki itu. Kata Nabi, man aksara minal istighfar. Hadis ini ditulis dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang mengarangnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada dalam kitab Sa'id Hawa Al-Mustakhlas Tazkiyatul Anfus yang disarikan dari ringkasan Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Tazkiyatul Anfus. Yang meringkasnya adalah Sa'id Hawa. Hadis ini dahsyat, agar kita umat Islam seolah-olah mengejar dunia ini, padahal takwa itu ada modal di depan kita, tapi selalunya disia-siakan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membanyakkan istighfar, maka Allah menjadikan baginya setiap kesulitan itu kemudahan. Kemudahan bagi setiap kesulitan. Allah beri dia jalan keluar setiap kesempitan. Allah datangkan kepadanya rezeki dari arah yang tak dia sangka. Mudah bagi setiap sulit. Kemudian jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan benarlah ayat tadi, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat ini diletakkan hampir di penghujung, di ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu halaman, yaitu di ayat tentang hutang 282 surah Al-Baqarah. Saya pernah mendengar ayat ini keluar dari seorang yang hari ini mereka viral, termasuklah Ustadz Adi Hidayat, la uzakki nafsi ahadan amamallah. Tidaklah ada niat untuk mensucikan seseorang di hadapan Allah. Ada dua anak yang disebut dengan, bahkan dia seperti Google-nya Quran, tahu letak huruf, tahu angka, bahkan letak-letak di mana letak asbab nuzul hingga akhir-akhir ayat. Bahkan mereka yang hafal Quran di umur-umur masih dikatakan balita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini kata Allah, siapa yang bertakwa, kata Allah, Allah yang mengajarinya. Pesankan ayat ini kepada anak-anak kita yang ada di pesantren, yang menuntut ilmu.
ternyata takwalah yang mengajari anak kita. Allah yang mengingatkan, Allah yang menguatkan, Allah yang melengketkan hafalan itu. Taufik min Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu